Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis al-ilm. Karena takdir kebaikan atau takdir yang baik itu diawali dengan menempuh sebab-sebab yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli sa'adah fayuyassiru min amali ahli sa'adah." Barang siapa yang dia termasuk penduduk kebaikan atau penduduk surga, maka Allah akan mudahkan sebab-sebab dia untuk mengamalkan kebaikan atau menempuh amalan penduduk surga. Wa man kana min ahli syaqawah fayuyassiruhu min ahli saqawah. Maka sebaliknya, barang siapa yang dia termasuk penduduk neraka, maka Allah mudahkan jalan untuk menempuh amalan-amalan penduduk neraka. Maka di malam hari ini suatu kebahagiaan bagi kita semuanya yang Allah mudahkan untuk menempuh sebab mencari kebaikan, mendapatkan kemuliaan, yaitu hadir di majelis al-ilm. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, "Wa man arada ay yanzura ila majlisil aw majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Barang siapa yang menginginkan melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya para ulama. Dan ini sudah kita maklumi bersama. Bahkan hadis terkait dengan keutamaan hadir di majelis ilmu ini sangat banyak sekali. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin untuk malam hari ini belum kita mulai pelajaran bahasa Arab ya. Mungkin hanya sedikit sepatah dua kata. Ya, kalimat-kalimat agar kita tumbuh semangat dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Sebagai mukaddimah untuk kita semuanya. Coba ikhwah, pernah nggak antum terbesit dalam diri kita atau diri antum, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Iya, antum sudah lama ngaji kan? Betul? Sudah menjadi ikhwan pengajian berapa tahun? Berapa tahun ikhwan? Ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun? 30 tahun Pak ya? Subhanallah. Baik. Mungkin selama ini antum bertanya-tanya, pengen nggak bisa bahasa Arab? Ya. Jadi ini pertanyaan yang harus kita
tanyakan pada diri kita. Kita sudah lama ngaji, ikhwan. Tapi nyatanya belum bisa baca kitab gundul. Gundul ya. Kalau orang bilang kitab kuning. Ya. Dari sini kita harus berpikir. Jangan jadi ikhwan yang casingnya saja. Kata guru Anda dulu seperti itu. Jadi ikhwan yang casingnya saja ikhwan. Penampilannya tapi nol dari ilmu. Jangan seperti itu. Jadi ikhwan yang gemar dengan ilmu dan bisa bahasa Arab. Nanti kalau ada ustadznya mengatakan demikian demikian, ya. Jadi enggak kata-katanya enggak. Antum bisa merujuk langsung ke kitab ulamanya. Begitu. Enggak katanya-katanya lagi sekarang. Sekarang ilmu terbuka lebar. Ya, silakan antum bisa cari di internet, download Maktabah Syamilah banyak sekali. Dan semuanya berbahasa Arab. Antum bisa rujuk langsung kitabnya para ulama biar nggak bingung. Jadi nggak mudah nanti dibodohi. Nggak gampang. Apalagi di zaman-zamannya penuh dengan fitnah. Ya, di tengah-tengah kita sendiri. Taib. Mungkin itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Kemudian untuk apa sih kita belajar bahasa Arab, ya, kawan? Coba kita flashback ketika kita masih sekolah umum ya. Kita dulu pernah sekolah SD, Pak ya. SMP, kemudian SMA. Ya enggak? Dan banyak pelajaran yang sudah kita pelajari. Bahkan dulu anggapan kita, Pak ya, kalau jago bahasa Inggris dan jago ilmu apa? Komputer gitu ya, akan mudah cari kerja. Ngapain belajar bahasa Arab? Nggak terbesit sama sekali sejak kecil kita belajar bahasa Arab. Tapi setelah kita berjalannya waktu, ya, kawan, kita renungkan. Ternyata jangan dipandang sebelah mata ya, bahasa Arab. Kita ambil contoh saja, ya, kawan. Setiap hari kan kita sholat, ya Pak? Sholat 5 waktu. Betul, Pak ya? Yang kita baca itu apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ya, kita sholat 5 waktu. Belum yang sunnahnya. Zikir kita pakai bahasa Arab. Masa kita nggak paham apa yang kita ucapkan? Kan aneh di situ. Makanya tips di antara sebab seseorang bisa khusyuk dalam sholat, dia bisa meresapi apa yang dia baca. Bisa mentadabburi isi dari bacaan dia. Nah, kalau nggak tahu bahasa Arab, gimana sholat kita bisa khusyuk? Ya, bahkan kita dulu ya kursus bahasa Inggris mungkin, ilmu komputer mungkin, sampai menghabiskan waktu, biaya. Tapi kenyataannya yang kita pakai sehari-hari ilmu matematika mungkin Pak ya juga. Itu kan dari hitungan-hitungan yang ringan. Kayak ilmu matematika seperti matematika teknik atau mungkin kalkulus, statistika apa yang apa namanya itu lebih tahu lah. Itu kan nggak kepake sama sekali. Itu sayang umur kita kebuang di situ. Coba dari dulu, Pak. Kalau terbesit bisa belajar bahasa Arab, bisa membaca kitabnya para ulama, ya kan? Antum menjadi ulama kali ya. Ini yang kita pikirkan. Ternyata manfaatnya investasi belajar bahasa Arab itu untuk akhirat. Bukan sebatas urusan dunia, Pak ya. Untuk akhirat. Karena awal kali nanti yang akan dipertanyakan, dihisab di hadapan Allah tentang perkara sholat. Kalau sholatnya baik, bagus, maka insya Allah dia akan selamat. Kan begitu ya. Nah, dari sini, kawan, kita harus pandai-pandai dalam melihat, menyikapi sebuah ilmu harus pandai-pandai. Kata salah seorang penyair, beliau mengatakan, al-ilmu kabahrin zakhir, walau alqahu alfasana. Ilmu itu ibarat samudra yang sangat luas, tidak ada tepinya. Coba untuk melihat, ilmu banyak sekali ya.
Belum ilmu dunia banyak sekali. Apalagi ilmu akhirat banyak sekali. Tapi kata seorang penyair mengatakan, fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Ini ya. Sekalipun kita menghabiskan umur kita untuk ilmu, kita nggak bakal selesai. Maka ambillah poin-poin terpenting dari ilmu itu. Di antara ilmu bahasa Arab. Kalian mesti ingat ya, ilmu bahasa Arab itu bagian dari ilmu agama. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian. Berarti kalau bagian dari agama, berpahala nggak, Pak? Mempelajarinya? Berpahala. Tinggal niatnya diluruskan saja. Iya, niatnya diluruskan saja. Baik. Ya. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi, yang mungkin antum pernah baca, Pak ya. Terjemahnya sudah ada ya. Perhiasan bagi penuntut ilmu. Beliau di awal kitabnya menjelaskan adab yang harus dimiliki oleh seorang talib ya agar sukses dalam belajarnya. Khusus dalam belajarnya. Kata beliau, al-mutahalli. Hendaknya seorang talib ketika ingin mendapatkan ilmu, meraih sebuah ilmu, al-mutahalli bi adabihi, al-mutahalli an afatihi. Hendaknya dia seseorang talib tersebut menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik, yang benar. Jadi belajarnya jangan seenaknya sendiri, kawan. Ya, belajar itu jangan seenaknya sendiri. Nggak bisa seperti itu. Anda tanya kepada antum. Antum sudah pernah nyoba-nyoba belajar bahasa Arab, ya, kawan? Udah sering ya? Tapi di awal akhir perjalanan gimana? Atau di tengah perjalanan? Banyak yang tumbang. Iya. Ini yang kita dapati, ya, kawan. Kebanyakan seperti itu, nggak sabar. Belajar sebulan, 2 bulan, pengen jadi Syekhul Islam ya. Ini teman harus dihiasi dengan adab ya luar dan dalam ya. Artinya adab dalam masalah keikhlasan, niat yang ikhlas. Kemudian adab dengan guru atau di majelis ilmu. Kalau adab terkait masalah keikhlasan, antum sudah paham ya. Meluruskan niat karena mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwan, para ulama mengibaratkan ketika menjelaskan adab, membersihkan hati. Dalam masalah ikhlas, ibarat inilah. Ilmu itu ibarat air yang bersih, yang bening ya. Dan wadahnya itu kan hati. Jika wadahnya itu kotor, yang nggak antum bersihkan dulu, maka air yang tertuang dalam wadah tersebut, apa yang terjadi? Ikut kotor nggak? Kotor. Jadi ilmunya nggak berkah. Ilmunya menjadi bumerang bagi dia sendiri. Ilmu itu bersih, kawan. Suci ilmu itu. Namun ketika wadah ilmu yaitu hati itu kotor, maka ilmu tadi jadi kotor. Maka hendaknya seorang talib menghiasi dengan adab ketika belajar. Luruskan niat. Karena ilmu ini ibadah. Ya, bagian bahasa Arab bagian dari agama Islam. Mempelajarinya adalah ibadah, maka luruskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Ini adab dari sisi hati ya. Adapun dari sisi luar, ya kayak tadi yang saya sampaikan, tidak seenaknya belajar. Bahkan terkadang seorang talib, subhanallah ya, ngatur ustadznya. Bahkan terkadang mereka mengatur kitabnya. Kenapa para ulama sering menjelaskan seperti di awal-awal belajar? Karena adab thalabul ilmi, seseorang ketika menjaga adab dalam belajar, ya, maka
Allah akan mudahkan dia, berikan taufik dalam meraih ilmu. Karena dua sebab. Ada dua sebab ya, Pak. Sebab yang pertama, karena dengan adab inilah ya Allah tahu keikhlasan seorang hamba. Tahu ikhlasnya seorang hamba sehingga Allah mudahkan dia memahami pelajaran. Karena dia menghargai majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dalam memahami ilmu. Makanya ada timbul suatu ucapan begini ya. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab itu engkau akan paham ilmu. Pernah dengar sama itu ya? Nah, itu sebabnya. Yang kedua, dengan adab yang baik kepada gurunya, ada di majelis ilmu, seorang guru akan tidak sungkan-sungkan menyampaikan seluruh isi ilmunya kepada murid-muridnya. Karena dia menjaga adab dalam belajar. Maka timbul ucapan, dengan adab itulah seseorang akan paham ilmu. Ya tadi al-mutahalli an afatihi. Dan menghilangkan, membersihkan hal-hal yang merusak daripada ilmu. Yang tadi ya, belajarnya setengah-setengah. Semangat di awal saja. Ya, menjadi hanya sampingan. Antum harus bisa memberikan waktu khusus untuk ilmu, ikhwan. Nggak bisa bahasa Arab kemudian seenaknya nggak bisa ya. Karena kalau sudah ketinggalan, nyambungnya susah. Tinggalan satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, nanti sudah nggak paham, akhirnya ditinggal pergi, kabur. Mau kapan seperti ini belajar? Ya mau kapan, ikhwan? Dan anak dapati seperti ini. Bahkan sampai saat ini, ikhwan, anak ngajar jurumiyah. Alhamdulillah sudah beberapa kitab itu tamat ya. Mukhtarat selesai. Kemudian sorofnya juga selesai. Durusulullah selesai. Sekarang sudah masuk jurumiyah. Yang dulunya, ya mungkin hampir kayak antum sini ya. Itu tinggal 5 orang tuh yang masih konsisten. 5 orang sampai di kitab jurumiyah. Alhamdulillah mereka sudah bisa baca. Dibaca kitab Budul bisa. Jadi yang anak inginkan antum bisa baca kitab gitu aja udah cukup. Belajar kaedahnya, belajar kaedah sorof, nahwunya, kemudian bisa baca kitab, itu sudah lumayan, sudah. Udah nggak usah tinggi-tinggi ke pembahasan nahwu yang tingkat level atas, nggak perlu. Nggak perlu ke qatrun nada, kawakib, ya, alfiyah, sudah. Untuk kelas seperti kita, cukup bisa baca kitab, tahu kaedahnya, selesai. Itu saja ya, kawan. Itu tinggal 5 orang. Makanya ini, kira-kira antum ini tinggal berapa ya? Kira-kira mau bersabar nggak ini? Ya, Pak ya. Ketika nggak paham ya, kawan. Ingat, ketika antum nggak paham ilmu, antum kan sering ada di kajian. Ya, gunakan kacamata tauhid. Kalau kita nggak paham ilmu nih, kok belajar nggak paham-paham nih, berarti kita itu lemah. Allah itu yang maha kuasa. Kemudian kita jangan berdiam diri, terus minta kepada Allah ilmu yang nafi. Ustadz itu bukan yang punya ilmu, enggak. Ustadznya perantara menyampaikan ilmu. Ilmu itu milik Allah loh ya, jangan salah. Milik Allah. Dan Allah kasih ilmu kepada yang dikehendaki. Maka gunakan kacamata tauhid. Kalau nggak bisa itu kacamata tauhid dipakai. Terus minta kepada Allah, cari ikhtiar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan pasrah. Kan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kan begitu. Usaha. Berusahalah mencari sebab yang memberikan manfaat kepada engkau. Jangan lupa. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah di situ. Tunjukkan tauhid uluhiyahnya di situ. Minta kepada Allah terus. Minta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ternyata lemah, pelajaran seperti ini aja kita nggak paham. Berarti kita butuh minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaedahnya ikhwan, Allah itu nggak mungkin zalim kepada hambanya. Ingat itu. Ketika seorang hamba mau berusaha, ya sekuat tenaga,
Dan yang namanya ujian itu sudah sunnatullah. Perkara yang pasti akan dialami oleh setiap hamba. Itu pasti. Dan sunnatullah akan kita lewati. Pasti akan kita lewati. Dan Allah maha adil. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ketika dia mau berusaha terus, belajar dan belajar, pasti lambat laun Allah akan kasih. Mungkin waktunya berbeda ya. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Begitu saja. Kita tancapkan seperti itu. Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya. Kan kita sering dengar ucapan apa itu? Manjadda wajada. Kan begitu ya? Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Wa man sabata nabata. Barang siapa yang istiqomah, maka ada kemajuan. Itu kalimat-kalimat yang seperti itu sering kita dengar. Tapi prakteknya kita begitulah ya. Jarang dipraktekkan. Hanya tahu aja tapi kemudian ditinggal begitu saja. Ya. Begitu ya, Fan. Kemudian para ulama memberikan sebuah ungkapan begini ya, Fan. Malam yutkinil usul hurrimal usul. Apa artinya itu? Barang siapa yang tidak kokoh, tidak kuat usul, pondasinya, maka dia haram mencapai sebuah tujuan. Artinya seseorang jika ingin mendalami ilmu agama dengan sebenarnya, maka dia harus punya ilmu alat dasar, yaitu ilmu bahasa Arab. Kan begitu? Nah, kalau alatnya, dasarnya ini kokoh, maka dia bisa mencapai tujuan, yaitu apa? Bisa memahami agama dengan benar. Syekhul Islam pernah mengatakan, la sabila fi dhabtid din wa fahmihi illa bil lisanil Arab. Tidak ada jalan keluar untuk mendalami agama ini melainkan dengan lisanul Arab, bahasa Arab. Gimana kita akan paham agama ini kalau enggak alatnya, ya alat dasarnya kita enggak punya. Pijakan dasarnya kita enggak punya. Maka haram ya mendapati cita-cita untuk memahami agama tersebut. Mustahil seperti itu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin ya pernah menyebutkan dalam ucapan beliau, bahasa Arab itu ya kawan, awwaluha so'ab. Memang awalnya susah. Apalagi kita bukan orang Arab ya. Yang orang Arab saja ya kawan. Kayak orang Mesir. Mereka belum tentu loh. Berbahasa Arab susah dengan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Belum tentu bisa. Bahkan anak dikisahkan ada kawan yang ketika di Mesir ya, ketika mereka ujian masuk ke Universitas Al-Azhar kalau nggak salah, itu ada tes bahasa Arab ya. Kan kalau tesnya bahasa Arab kan berarti kan sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof ya. Itu dari mereka sih banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Artinya belum tentu kan berarti kan orang Arab bisa berbahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu dan shorofnya. Karena bahasa Arab itu ada bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran. Ya, asal ceplos lah berarti ya, asal ngomong paham sudah. Nggak perlu pakai kaidah. Jadi antum jangan kaget. Antum kalau umrah di Saudi, kemudian orang-orang pakai bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab resmi ya, Pak. Itu bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran. Anak pernah di sana kan 5 tahun tuh. Anak pernah nguli di sana. Ya. Jadi pembantu, sopir, itu jago-jago bahasa Arab. Tapi bahasa Arab pasaran. Nah, kalau bahasa Arab yang akan kita pelajari ini sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof, itu harus belajar. Harus belajar. Nggak bisa kalau nggak belajar. Ya. Makanya orang-orang sana terlihat mereka berpendidikan. Bisa ngomong bahasa Arab sesuai dengan kaidah Arab fusah. Itu mereka sekolah. Kayak di forum-forum ketika mereka menyampaikan khutbah. Gitu ya. Menyampaikan ceramah. Itu yang dipakai bahasa Arab. Benar itu. Bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah. Bukan bahasa Arab pasaran, bukan. Bahasa Arab pasaran, antum mendengar setiap hari saya dan praktek bisa insya Allah. Ya kayak kita masih kecil, kita bayi nggak bisa ngomong Pak ya.
Lama-lama sering mendengar, ya sudah ikut ngomong bisa. Itu bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, kita ingin bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Quran diturunkan. Nabi berbicara dengan bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf agar menjadi pijakan kita bisa memahami kitab-kitab para ulama. Nanti kalau udah bisa bahasa Arab, kita kajian kitab bahasa Arab aja, Ikhwan. Antum baca diterjemahkan, baca terjemahkan, udah begitu aja. Belajar memahami kalamnya para ulama. Kita menyelami di situ. Seolah-olah kita di situ sama, apa namanya? Duduk di majelis ulama. Kalau kita bisa bahasa Arab, sama penulisnya bisa interaksi. Kita bisa menjiwai rohnya, apa namanya, tulisan-tulisan Arab itu. Seolah kita bersama ulamanya. Itu beda nanti. Ya, beda, ada kesan tersendiri di situ. Beda hanya sekedar baca terjemahan ya. Ada Arabnya itu bisa mentadaburi, kemudian seolah-olah kita bersama penulisnya di situ. Bisa meresapi ruhnya, apa namanya, kalam-kalam ulama tersebut. Baik. Kemudian ya kawan, Ana sampaikan di sini tentang manhaj ya, metode agar kita bisa meraih ilmu atau sukses dalam belajar. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid melanjutkan di khilyahnya tadi, di kitab Khilyah Thalabul Ilmi. Beliau mengatakan, fa ilaika umurun yajibu mura'atu. Wajib bagi engkau beberapa perkara-perkara yang harus engkau perhatikan. Fi tahsilil ilmi. Untuk meraih sebuah ilmu. Kata beliau, hifdun mukhtasarun. Menghafal ringkasan. Mungkin sebagian kita untuk menghafal ini kan ada yang lemah Pak ya. Tapi minimal paham lah. Menghafal ringkasan-ringkasan. Intinya paham lah ya Pak ya. Secara global, apa itu? Paham. Harus diingat-ingat. Yang namanya menghafal Pak, berarti harus punya waktu untuk meluangkan diri, mengingat-ingat. Beda dengan orang yang hanya cuek ya. Segera dibaca, tinggalkan gitu enggak. Diingat-ingat berarti apa? Berkali-kali. Dia baca ulang. Itu metode para ulama. Kiat sukses dalam belajar. Hifdun mukhtasar. Mereka menghafal ringkasan-ringkasan matan. Maka kamu sering lihat ya, ada matan usul salasa, ada matan qawaidul arba, ya, matan-matan dalam bidang fikih, kitab apa namanya matan-matan dalam bidang faraid, ya, mustalah hadis, manduma baikuniyah, nukhbatul fikar, ya, nukat dan yang lainnya. Itu semuanya para ulama sudah membuat ya usul-usul ilmu, dasar-dasar ilmu agar mudah bagi talibul ilmi memahami ilmu. Ya, menghafal ringkasan-ringkasan. Kemudian yang kedua, ikhwan, kata beliau, dhabtuhu ala syaikhin mutkin. Harus talaki dengan seorang guru yang mungkin, yang mumpuni di bidangnya. Berarti harus duduk di depan ulama, di depan guru, di depan ustadz, yang mereka memang matang, mungkin di bidang ilmu tersebut. Nah ini ya, ini yang sekarang mungkin banyak diremehkan. Karena sekarang sudah banyak kajian online Pak ya. Sehingga talaki, duduk menghadiri majelis ilmu ini, perkara yang sudah mungkin ya dianggap sepele, nggak penting. Yang penting kan ada rekamannya. Yang penting ada channel YouTube-nya. Bisa kita nikmati di channel YouTube. Anda tanya kepada antum, bisa Pak antum ngaji di YouTube? Bisa ngaji di YouTube. Nanti di bawahnya lihat review HP, ya kan? Pindah lagi, pencet lagi. Niatnya mau belajar. Ya, di YouTube, lewat YouTube. Tapi kemudian di bawahnya Pak ya, banyak berita-berita macam-macam. Ada yang HP kah, iklan mobil kah, macam-macam. Akhirnya waktu terbuang untuk nonton seperti itu. Misalkan setan bikin 5 menit lah nonton review HP. 5 menit lah lihat siaran bola. Kan gitu Pak ya. Terus tahu-tahu 1 jam habis.
nggak belajar, sudah ngantuk. Itu yang terjadi. Bisa seperti itu belajar di YouTube. Makanya ulama menganjurkan talaki dhabtuhu ala syaikhin mutkin. Duduk di majelis ulama. Ya, talaki di situ langsung di hadapan gurunya. Nggak ada, Pak. Ulama muncul dari YouTube itu nggak ada ya. Nggak ada ceritanya. Atau dari kajian online gitu ya. Nggak ada. Mereka berguru langsung. Hadir di majelis ulama. Kemudian yang ketiga, ikhwan. Adamul istighal bil mutawwalat. Jangan sibukkan dengan kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Artinya antum fokuskan satu pembahasan. Mungkin kita nanti pakai kitab Mukhtarat insya Allah. Fokus di situ saja ya. Jangan tergiur dengan kitab-kitab yang lain dulu. Antum fokus satu kitab, pahami betul-betul secara mungkin, itu sudah bagus. Untuk pemula loh ya. Beda kalau sudah pinter, nggak apa-apa. Mengambil kitab yang lain untuk wawasan, menambah ilmu, itu silakan. Tapi untuk pemula, biar nggak bercabang pikirannya. Ya otaknya biar nggak bercabang, nggak kacau, maka cukupkan satu kitab. Fahami di situ, ya secara mungkin, dihafal bila perlu, itu sudah cukup. Ya, ini untuk orang yang pemula. Adamul istighal. Jangan sibukkan dengan kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Wa tafarikil musannafat, yang bermacam-macam judul-judulnya. Di sini buka nih contohnya. Belajar bahasa Arab. Terus mungkin di tempat lain buka lagi bahasa Arab yang mungkin kitabnya berbeda. Jurumiyah mungkin barangkali. Atau Durusulullah. Atau coba lagi. Wah, kayaknya saya harus ada tambahan ilmu ke sana. Akhirnya gimana ya, kawan? Terbengkalai sudah. Kacau belajarnya. Fokus satu kitab, pahami secara mungkin itu dulu untuk pemula ya. Itu nasihatnya Syekh Bakar Abu Zaid. Kemudian yang keempat kata beliau, la tantakil min babin ila babin akhar bila mujab. Jangan pindah satu pembahasan ke pembahasan yang lain sebelum benar-benar apa? Faham betul. Nah, nanti kalau memang nggak faham, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi sampai berkali-kali nggak ada masalah, Mas. Sampai antum paham. Ya. Karena jangan berpindah ke satu pembahasan yang lain sebelum antum benar-benar ngerti dan paham. Ya, itu antum harus perhatikan. Jadi 4 ini kan ya. 4 metode ini, manhaj. Dan beliau ucapkan ini ya kawan. Bukan kemudian katanya enggak. Ini beliau alami sendiri. Metode ini tentu dari pengalaman beliau ketika belajar. Jadi ulama itu kalau ngomong dari pengalaman lah ya. Bukan katanya, bukan enggak. Enggak ada kila waqal, enggak ada. Dari pengalaman sendiri. Sehingga beliau sukses dalam meraih ilmu. Iya. Antum tanya ustaz-ustaz yang besar itu. Banyak kan mereka sudah nggak mau ngajar bahasa Arab ya. Karena penyakit ikhwannya ya sama ya. Awalnya semangat, nanti akhirnya bubar, kan begitu. Ya Pak, Ustaz besar itu udah nggak mau ngajari bahasa Arab. Seperti itu kondisinya. Dia nggak mau mikir, nggak mau susah berpikir gitu loh, maunya itu instan. Kan sudah sunatullah, saya katakan tadi. Setiap perjalanan belajar, itu pasti ada hal yang sulit di situ. Yang kita harus kerahkan kemampuan kita untuk memahaminya. Kalau kita nggak mau berusaha untuk paham, ya sudah, hilang semuanya. Sama Pak, hidup ini juga banyak ujian kan. Tapi kita bisa ini Pak ya, bisa mengatasinya kan. Begitu Pak. Apalagi ini terkait dengan investasi akhirat kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau urusan dunia saja kita bisa meluangkan waktu, ya. Kemudian harta kita keluarkan untuk ngambil S1 itu kan berapa Pak? S2 belum, S3 belum. Itu kan duit semua Pak ya.
Belum tentu dia dapat kerjaan yang bagus. Ya, apalagi ini untuk urusan akhirat. Tentu harus lebih semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi. Mungkin sebagian di antara kita ya, kawan, ada yang bertanya ya. Saya itu kan orang super sibuk. Ya, Mas. Kerja di PT apa namanya seharian full gitu ya. Belum nanti saya harus berbakti kepada kedua orang tua. Belum saya harus ngurusin anak saya. Kira-kira kapan saya bisa belajar? Kalau seperti itu. Dan pertanyaan ini, kawan, pernah ditanyakan oleh Syekh Abdul Muhsin Qasim, Imam Masjid Nabawi. Ada salah seorang ikhwah yang mendatangi beliau bertanya, sama pertanyaannya. Kan Syekh Abdul Muhsin itu punya bernamij, punya program menghafal matan-matan. Ya, matan-matan dari hadis maupun kaidah-kaidah fikih maupun kitab tauhid. Nanti dapat kayak semacam syahadah, ya, syahadah atau sanad. Nah, ada yang bilang begini, Syekh, kapan kami bisa belajar menghafalkan matan seperti itu? Sedangkan kami itu orang yang sangat sibuk sekali. Kan biasanya antum juga begitu ya, alasannya sibuk, akhirnya nggak mau belajar. Baik. Kata saya, ada hal yang kita harus perhatikan ya, kawan. Waktu kita sama. Kita sama ya, Pak, ya? 24 jam. Ya, tapi keberkahan waktu itu berbeda-beda. Ada yang Allah berkahi waktu seseorang, sehingga dalam 24 jam itu dia bisa melakukan banyak aktivitas. Bisa bekerja, bakti kepada kedua orang tua, ngurusi anak istri, bahkan bisa duduk di majelis ilmu. Karena keberkahan waktu. Ada orang yang waktunya nggak berkah sama sekali ya. Habis buat tidur seharian. Buat kerja cari duit seharian. Ada yang seperti itu banyak ya. Sangat disayangkan. Maka kata nasihat beliau, yang pertama, antum minta kepada Allah keberkahan waktu. Ini kadang kita lalai. Minta keberkahan waktu dan umur ya, kawan. Waktu kita kalau berkah, kita banyak bisa melakukan aktivitas sekalipun waktu kita sama 24 jam. Subhanallah ya, ada ikhwan yang Masya Allah, waktunya itu luar biasa. Bisa menggandengkan semuanya, bisa merangkap semua. Bisa bekerja, bisa tolabul ilmi, bisa ngurusi anak dan istri, ya, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kan berkah waktunya. Maka minta kepada Allah keberkahan waktu ya, kawan. Ini sering kita lupakan. Waktu kalau berkah, subhanallah ya, walaupun sama-sama 24 jam, tapi bisa banyak kita melakukan banyak aktivitas. Kemudian yang kedua kata beliau, kita pandai-pandai untuk mengatur waktu. Kita belajar bahasa Arab, seminggu berapa kali, Pak? Sekali kan, Pak ya? Iya, sekali. Berarti antum harus benar-benar meluangkan waktu untuk belajar. Pokoknya habis maghrib, malam ahad, saya harus belajar. Kan begitu. Harus ada komitmen dalam diri kita. Ya, kayak antum ingin menghafal Quran. Habis subuh, setengah jam, ada waktu saya duduk di masjid, membaca dan menghafal. Nggak boleh diganggu. Begitu, Pak. Kata beliau begitu ya. Jadi atur waktumu sebaik-baiknya dan paksakan, luangkan waktu untuk ilmu. Bukankah lebih banyak kita gunakan untuk urusan dunia daripada ilmu? Dari waktu 24 jam itu. Ya, masa seminggu sekali nggak bisa untuk meluangkan waktu. Betul ya? Jadi minta kepada Allah keberkahan waktu dan umur. Ya. Kemudian ada sebuah pelajaran juga dari Nabi Musa alaihi salam dengan siapa itu? Nabi Khidir ya. Antum kan suka baca itu surat Al-Kahfi kalau hari Jumat. Cuma antum cermati di ayat 60 sampai 70. Di situ Allah mengisahkan
Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana metode manhaj dalam mencari ilmu. Iya, katakan jelaskan di sini mungkin nggak cukup waktunya. Cuman satu ayat ya yang kita baca. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdhiya hukuba. Di ayat yang nomor 60 itu. Allah mengisahkan ketika Musa alaihissalam berkata kepada temannya. Siapa itu teman yang menemani Musa dalam safar mencari ilmu? Namanya Yusya bin Nun ya. Musa berkata kepada tawannya, seorang pemuda temannya tadi yang bernama Yusya bin Nun, la abrahu. Lihat ini, kawan. Saya nggak akan berhenti. Hatta ablugha, sampai mendapati dua lautan, menyeberangi dua lautan. Au amdiya hukuba, walaupun saya harus berjalan bertahun-tahun. Bayangkan. Ucapan ini diucapkan oleh Musa alaihissalam, kira-kira gila nggak? Kalau bahasa kita gila nggak ucapan seperti itu? Mana ada orang yang mau jalan sampai bertahun-tahun? Sampai mengarungi dua lautan. Ada nggak kira-kira yang ngomong seperti itu? Kalau nggak orang yang sudah ibaratnya benar-benar sudah saking cintanya dengan ilmu. Makanya seorang talibul ilmi harus cinta dan semangat dalam ilmu. Lihat Musa. Sampai ucapannya di luar nalar ya. Di luar nurul kalau sekarang bilang. Saya nggak akan berhenti, Pak. Saya mau berjalan terus sampai mendapati dua lautan, menyeberangi dua lautan, dan saya tidak akan berhenti. Sampai bertahun-tahun, berjalan bertahun-tahun. Ini menunjukkan kekuatan cinta dengan ilmu mengalahkan segala-galanya. Kalau bahasa mereka seperti itu, Pak ya. Antum pernah lihat orang yang jatuh cinta, Pak? Kasmaran. Ucapannya kan ngelantur kan? Kayak orang gila kan? Apa dia katakan? Walaupun di seberang saya akan apa ya, kawan? Di seberang lautan saya apa? Hah? Akan arungi belum di seberang lautan kan gitu. Walaupun di atas gunung saya akan daki. Begitu seharusnya orang yang cinta dengan ilmu. Musa saja bilang seperti itu kok. Seakan berjalan bertahun-tahun, mustahil sebenarnya itu kalimat seperti itu. Tapi kecintaan seseorang dengan ilmu akan mengalahkan segala-galanya. Makanya Syekh Abdul Fattah Bahauddin mengatakan, ya, li'anna ar-raghbah wal mahabbah tu'inu ala tahammulil masyaq. Kecintaan seseorang dengan ilmu akan membantu dia menanggung beratnya ujian dan cobaan dalam ilmu. Itu ya, kawan. Maka harus cinta dengan bahasa Arab dulu nih. Kalau nggak ada cinta ya nanti seperti itu. Pasti gugur nanti di tengah jalan. Ya. Kuatkan cinta dengan ilmu dulu. Kayak Musa tadi. Ya, kalau mau sombong ya, Pak. Musa lebih hebat nggak daripada Khidir? Musa dibanding Khidir, hebat siapa? Ya Musa. Dia seorang nabi, seorang rasul, ya. Tapi lihat, bagaimana seorang talib punya sifat tawadu ketika belajar. Sekalipun Khidir, ya derajatnya di bawah Musa ya, tapi dia nggak sungkan-sungkan mau belajar kepada Khidir alaihissalam. Akan sampai berniat walaupun harus berjalan bertahun-tahun, walaupun harus menyeberangi dua lautan. Itu ya yang harus kita tanamkan, yaitu cinta dengan ilmu. Ya mungkin sampai sini dulu ya, kawan ya. Sedikit ya kata-kata sepatah atau satu kata atau dua kata dari kami. Nanti insya Allah kita akan gunakan kitab Mukhtarat. Yang ini sama adminnya ya. Kita bisa dipesan ya. Pakai Mukhtarat. Mungkin nanti belajarnya kita bagi 2 sesi ya, kawan. Karena kalau sekali mungkin nggak bisa lama nanti. Mungkin yang sesi pertama, setengah jam pertama mungkin kita bahas kaidah sorofnya. Nanti sesi yang kedua kita bahas ilmu sorofnya. Tasrifan itu loh. Yang antum sering bawa fa'ala yaf'ulu kayak gitulah ya. Nah, jadi kita sinkronkan antara dua ilmu ini. Nahwunya sama
sorofnya. Karena belajar kita cuma seminggu sekali ya, ya seminggu sekali. Hanya kita nanti akan bagi dua sesi ya. Kaidahnya, teorinya, nanti kita ke praktek sorofnya. Begitu. Nanti insya Allah juga nanti ada latihan. Ya, latihan soal. Mungkin setiap ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Untuk mengasah kemampuan kita, pemahaman kita terhadap pelajaran yang telah kita pelajari. Ya mungkin nanti kita pakai online aja ya latihannya ya. Pakai Google Form aja ya untuk ngirit kertas soalnya. Siapkan HP Android aja pokoknya. Jadi soalnya di-share di grup kan begitu biar gampang. Soalnya kan pakai kertas ribet ya. Ngoreksinya juga ribet lagi. Kalau pakai Google Form kan langsung ngoreksi sendiri. Nilainya muncul langsung kan gitu. Nilai antum muncul. Ya mungkin demikian ikhwan ya. Itu nanti bisa dipesan ya kitabnya kan masih seminggu lagi ya. Jadi bisa lah. Ya bagi kita mukhtarat, jadi kita karya Ustadz Aun Rafiq ya. Kan itu dibagi menjadi dua itu. Yang nahwunya ada, yang setengahnya nahwu, setengahnya sorof. Udah komplit itu ya, Pak. Udah komplit. Nahwu sorofnya ada semua. Jadi nggak sekedar kaidah saja, tapi ada sorofnya juga. Ya kita gabungkan di antara dua ilmu tadi, biar cepat bisa baca kitab ya. Karena gini ya, Pak. Terkadang anak tanya juga yang belajar bahasa Arab. Maunya bisa percakapan ngomong bahasa Arab, atau pingin bisa baca kitab ulama. Ya, kalau ngomong ya, Pak. Kalau bisa percakapan, masalahnya kita nggak ada lawannya, Pak ya. Ya, kecuali nanti mau kerja di Arab mungkin. Atau menjadi penerjemah, tinggal di luar negeri sana. Nggak ada lawannya, nggak ada musuhnya untuk ngomong. Jadi lebih penting bagi kita mempelajari kaidah nahwu sorofnya agar bisa baca kitabnya ulama. Itu aja sudah. Ya, itu yang terpenting. Kalau ngomong, antum mau ngomong sama siapa? Mau melayani siapa? Temennya juga nggak bisa bahasa Arab. Ya, ya mas. Ya, jadi kecuali antum tinggal di pondok ya, di pondok yang wajib berbahasa Arab. Nah, itu mungkin harus belajar antum. Mau nggak mau harus latihan terus, muhadasah, latihan khiwar, ngomong bahasa Arab. Tapi kalau seperti kita di lingkungan masyarakat seperti ini ya, mau ngajak ngomong siapa? Nggak ada musuhnya Pak, nggak ada lawan yang kita ajak ngomong bahasa Arab. Ya mungkin itu percakapan buat selingan saja ya, buat selingan saja. Tapi intinya kita belajar bahasa Arab ini, kaidah nahwu shorof, agar bisa baca kitabnya ulama. Nanti kalau udah bisa udah ya kawan. Mungkin mukhtarat selesai, udah kita bahas kitab-kitab ulama saja. Bahas kitab ulama, kita analisa i'rabnya, kedudukan dalam kalimat, kenapa dibaca dhamma, kasrah, apa sebabnya, itu sudah bagus sudah. Ya. Bisa baca plus bisa menganalisa harokat-harokatnya kemudian i'rabnya. Itu sudah prestasi ya. Karena kita nggak nyantri kan. Antum nggak pesantren kan ya. Kecuali pesantren baru ya harus lebih giat ya. Apalagi seorang pekerja ya cukuplah mau ngaji udah syukur mas. Kalau kerja mau ngaji udah syukur gitu loh. Jadi nggak usah muluk-muluk lah ya. Mungkin demikian ya kawan ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, salah kata mohon diluruskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.